Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Semoga jenengan semua diberi keselamatan dan jenengan semua senantiasa diberi keberkatan, dan tak lupa semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap semangat. Sedulur-sedulur sebangsa setanah air, yang mana di akhir bulan 6 ini, yang semestinya porang harganya bagus, tetapi ini ada desas-desus dan ada juga isu bahwasanya harga porang akan semakin turun. Itu karena faktor alam, lur. Karena per hari ini yang biasanya sudah musim kemarau wis gak udan, itu udannya cek gede, masih hujan terus. Dan ketika masih hujan terus, otomatis porang itu gampang busuk, gampang berjamur putih, dan intinya gampang error. Untuk di tingkat pembeli penimbang pertama itu banyak yang busuk, bahkan ketika kirim ke perusahaan baik itu pengecipan matahari maupun ke pengecipan pabrik, itu banyak yang disortir, banyak yang busuk. Karena ruang tunggu genepi 8 ton 10 ton itu satu angkatan, itu kan memerlukan waktu kadang juga seminggu, 5 hari, 3 hari gitu. Di waktu rentan itu termasuk gampang rusak dan error. Dan karena kelembapan saat ini masih hujan, otomatis larva-larva itu gampang hidup. Jadi luka sedikit akan ada larvanya dan akan busuk, dan kalau busuk nantinya akan berjamur, dan itu kalau berdempetan akan terus seperti itu. Karena porang itu musuh terbesarnya adalah air hujan. Ketika diangkat dari tanah itu, kalau kena air hujan itu malah habis, semakin hari semakin habis dan semakin habis. Kalau masih di dalam tanah sih aman, nggak ada masalah. Jadi untuk dulur-dulur yang sekiranya nggak dipanen, lebih baik dibiarkan di dalam tanah saja. Dan juga ini penyedia bibit, khususnya bibit dari umbi, ini mengalami kerugian luar biasa, lur. Karena umbi belum laku, di dalam penyimpanan karantina itu setiap hari ada yang menangis, setiap hari ada yang berair, ngiler, dan itu juga error untuk penyedia bibit. Dulur-dulur sebangsa setanah air, kali ini jadi di tingkat petani itu banyak yang istilahnya was-was kalau harga semakin turun seperti apa. Sebenarnya di tingkat produksi nggak ada masalah, cuma masalah di tingkat pengiriman dan error di masa gelondong itu. Dan karena ini juga mau dipanen itu masih hujan, jadi masih hujan seperti ini, jadi media tanah juga ikut, maka repaksi akan naik. Kalau repaksi akan naik, otomatis secara nggak langsung repaksi naik terus, juga akan mengurangi penghasilan si petani. Tetapi sebenarnya untuk harga akan tersiar rembusan harga di salah satu perusahaan besar itu ada yang beli saat ini 73, lor, 7.300 R3, ada yang 7.500 R2, dan ada juga yang 7.500 R2. Itu jadi R, ada yang R3, ada R2. Itu R itu repaksi potongan per kuintal itu. Jadi terakhirnya hal semacam itu di tingkat petani akan juga menjadi acuan juga, bahwasanya saat ini untuk khususnya yang mau panen itu kalau nggak dipanen juga saatnya panen. Dan ini ada juga yang
rego piro es didol lur, mergo kurnya wayah nyaur. Karena di bulan 7 ini 7 bulan muda itu adalah saatnya untuk bayar kur atau saatnya untuk pelunasan kur. Salah satu kelompok yang memang sudah menerima setahun yang lalu. Itu otomatis petani jual secara besar-besaran, dan akhirnya di tingkat pengering matahari maupun di tingkat perusahaan itu banyak meluber atau overload. Ini juga masalah juga. Akhirnya karena overload duitnya serendet lur. Duitnya serendet dan uangnya nggak lancar. Karena keuangan nggak lancar, otomatis ya ada kendala di tingkat bawah seperti itu. Sedulur-sedulur sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, jadi saat ini kendala yang kita hadapi biasanya lancar-lancar, karena untuk pengecipan itu kan bulan-bulan seperti ini bisa dikebut biasanya. Bulan 6, 7, 8 itu ngebut borongan chip kering matahari. Begitu juga di tingkat perusahaan pabrikan itu juga bisa digenjot karena mutu ataupun rendemennya semakin bagus saat ini. Dan kalau rendemen semakin bagus itu dan bulan-bulan seperti ini biasanya itu adalah rebutan barang. Jadi ada yang lari ke kering matahari, ada yang lari ke perusahaan pabrikan. Jadi di tingkat bawah itu rebutan barang. Jadi rebutan untuk rebutan barang basah itu. Dan ketika barang permintaan lebih banyak daripada produksi, itu harga akan semakin tinggi. Tetapi saat ini terbalik karena untuk cuaca yang seperti ini. Jadi ini saja sudah mendung. Jadi cuaca yang seperti ini pagi ini saja sudah mendung, maka nggak mungkin untuk kering matahari ngebut. Kalau terlalu ngebut nanti juga hasilnya akan benonoren atau berjamur hitam atau berjamur putih. Ya, itu juga mengurangi kualitas. Jadi kalau kualitasnya jelek, harganya juga beda. Begitu juga di tingkat pabrikan, karena rata-rata taruhnya si porang dari pengiriman itu rata-rata yang saya tahu itu ada pagarnya, tetapi kan itu kena hujan langsung atau di tanah yang tidak beratap. Kalau tidak beratap itu akan cenderung juga karena bertumpuk-tumpuk jumlahnya, volumenya banyak, maka gampang busuk. Kalau gampang busuk itu otomatis juga error. Dan itu dalam seminggu saja kalau nggak digarap itu juga akan semakin habis. Seperti itu. Jadi dulur-dulurku sebangsa setanah air, terus saat ini solusi apa yang diperlukan? Kembali lagi karena kur juga wayah jatuh tempo, wayah nyarutang, otomatis juga besar-besaran. Jadi saat ini per hari ini akhir bulan 6 ini di tingkat penimbang pertama itu ada kesulitan. Kesulitannya yang pertama karena keuangan agak serendet, karena barang meluber, barang sudah dikirim, transferannya agak macet, agak tersendat, tunggu, terus limited, pokoknya akeh lah acaranya, wakeh duitnya gak lancar intinya gitu. Ketika keuangan gak lancar, otomatis di bawah yang jual terus. Dan nun sewu, untuk penimbang pertama kan kemampuan itu terbatas lur, untuk keuangan terbatas. Ada yang jalan, yang di bawah juga ada yang beli. Jadi ben podo mlakune seperti itu. Ketika seperti itu akan simalakama. Di tingkat petani juga keuangan serendet.